semua firman Tuhan dan melakukannya. Kami serahkan semua penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ke 17. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ke 17. Tadi kita baca secara bergantian, saya dulu, kemudian saudara-saudara. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu alas, padahal itu Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga kata Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiam? Aku tidak pernah lihat dalam rumah sejak aku mengelola selama exit sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai bagian. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau daripada ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga dia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan dan tidak perlu lagi ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu dan aku akan membawakan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengukuhkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan, dengan orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bersama-sama, tetap seperti perkataan ini dan tetap seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara. Nama saya Feridi, pendeta yang melayani di Palembang sekarang. Senang sekali berjumpa saudara-saudara kembali dalam kebaktian di tempat ini di GAK. Luar biasa. Sudah ada tempat ibadah yang aman dan indah. Perjuangan saudara-saudara itu luar biasa. Saya sangat kagum. Walaupun kita memiliki, kadang-kadang kita merasa terbatas, banyak kekurangan, keterbatasan dalam pelayanan, tapi ya anugerah Tuhan begitu besar, sehingga kita selalu dituntun dan diberikan yang terbaik bagi kita semua. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami
semua. Gimana, sehat Tuhan? Oke, sehat semuanya? Wajahnya berseri-seri. Hari ini saya mau menjelaskan dan menyampaikan firman Tuhan. Temanya menjadi tempat kediaman Allah. Temanya menjadi tempat kediaman Allah. Waktu saudara-saudara membaca Alkitab, ada beberapa sudut pandang terhadap Alkitab. Rata-rata biasanya yang paling terkena itu berpusat kepada Kristus. Semua Alkitab itu bercerita tentang Yesus Kristus. Perjanjian Lama temanya tentang Yesus Kristus, walaupun secara langsung tidak ada nama yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, tetapi semuanya tentang Yesus Kristus yang akan datang. Ya, Perjanjian Baru jelas ya tentang Yesus Kristus, Injil dan kerajaannya. Kemudian sudut pandang yang kedua itu berfokus pada keselamatan. Sering disebut sejarah penebusan, keselamatan Allah. Jadi dalam sejarah bukan hanya dalam penglihatan atau melalui hal-hal misterius, tidak, jelas terjadi di dalam sejarah dunia ini apa? Keselamatan. Jadi penebusan, keselamatan Allah itu salah satu sudut pandang yang penting. Kemudian mungkin ada yang sudut pandangnya tentang tipologi, ada bayangannya di dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, faktanya, kenyataannya itu seperti apa. Misalnya di dalam Perjanjian Lama itu banyak cerita tentang Adam, tapi Adam itu maksudnya apa? Bukan hanya manusia yang pertama, tapi itu tipologi, bayangan yang akan datang, yaitu Adam yang kedua, Yesus Kristus. Itu mungkin tipologi. Yang terakhir saya mau menjelaskan hari ini yaitu tentang janji, perjanjian. Salah satu sudut pandang yang paling penting juga, ini juga sangat penting, dari Perjanjian Lama sampai ke dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang janji Allah, perjanjian Allah. Sehingga Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang lebih tepatnya sebenarnya perjanjian diperbaharui. Jadi janji Allah belum pernah berubah sejak dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Itu sudut pandang yang paling penting. Hari ini di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, ada ayat-ayat yang paling penting ada. Memang semua penting, tetapi seperti puncak di tengah sejarah masa Perjanjian Lama. Ada beberapa puncak. Puncaknya, salah satu puncak yang tinggi itu janji kepada Abraham. Itu Kejadian pasal 12. Itu salah satu puncak. Kemudian salah satu puncak janji yang utama itu kepada Musa. Perjanjian Allah kepada Musa. Kemudian zaman Daud sekarang itu janji Allah kepada Daud. Itu puncaknya. Jadi Abraham, Musa, dan Daud janji yang sama. Tapi bedanya semakin jelas. Janji Tuhan itu dari Kejadian sampai kita Maleakhi itu semakin jelas, yaitu tentang keselamatan Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Semakin jelas, belum pernah berubah. Jadi ini salah satunya yang paling penting janji Allah itu di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17 yang tadi kita baca bersama-sama. Jadi Daud itu membawa tabut perjanjian Allah di kota Daud karena dia sudah merasa aman. Ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumah kayunya, di rumahnya, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dan semua musuhnya di sekeliling. Jadi Daud ini sebagai raja, Tuhan mengaruniakan
dia muncul kerinduan besar. Kerinduan besar. Dia membawa tabut perjanjian yang ada di rumah Obed-Edom di kota Daud. Tabut perjanjian Allah harus ada di tengah Israel, sehingga dia membawa tabut perjanjian Allah. Kemudian dia berbicara sama Nabi Nathan. Biarlah aku tinggal di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda. Tahu dia sebagai raja sekarang tinggal di rumah istana yang mewah, dibuat dari kayu aras. Kayu aras itu sebagai kayu jati ya, kuat, besar, biasanya terkenal di negara Libanon. Jadi tinggal di istana, semua mewah-mewah, tapi tabut perjanjian Allah yang dibawa dari rumah Obed-Edom itu masih di dalam tenda. Sehingga dia merasa tidak enak. Itulah hati jemaat, seorang hati hamba Tuhan. Tuhan memberi keamanan, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberi kedamaian. Sehingga orang-orang yang menerima anugerah keselamatan Allah yang begitu besar, keamanan, shalom, ada kerinduannya. Tahu itu juga sama. Sehingga dia berbicara sama, mungkin minta konsultan sama Nabi Nathan. Maksudnya di sini dia mau membangun rumah Allah. Bukan dia sendiri tinggal di rumah ya istana yang mewah. Tidak. Dia mau membangun rumah Allah, rumah ibadah. Maka minta konsultan sama Nathan. Ayat 3, baiklah, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nabi Nathan di sini maksudnya dia setuju. Luar biasa kan? Dia memiliki hati sebagai raja. Dia betul-betul mengerti raja Israel itu bukan dia sendiri. Tahu bukan raja. Dia merasa Allah lah raja Israel. Sehingga Allah harus tinggal di dalam rumah yang lebih mewah daripada istana yang dia tinggal. Maka Nathan juga setuju, itu artinya ayat 3. Setuju. Terserah. Raja. Ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Tetapi di sini artinya ini mungkin tidak berjalan. Pada malam itu juga itu artinya Allah betul-betul menampakkan diri dengan cepat-cepat biar tidak membangun rumah Allah itu. Itu maksudnya. Mau menyampaikan firman-Nya dengan cepat-cepat biar tidak terjadi, tidak boleh membangun rumah Allah. Agak aneh. Maka firman Tuhan begini ayat 5, pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud. Allah menganggap Daud itu hamba Allah. Katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Betul-betul kau mau membangun rumah untuk aku? Itu pertanyaan di sini. Kemudian ayat 7 juga sama. Kemanapun aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapakah kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Maksudnya di sini, bagaimana mungkin Daud membangun rumah Allah, rumah bagi Yahweh? Artinya di sini pertanyaan itu artinya tidak mungkin. Kemudian ayat 7 juga sama. Mengapakah kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras seperti tempat tinggal manusia? Allah belum pernah meminta bangsa Israel membangun
rumah Allah. Kepada suku manapun, antara 12 suku, kepada suku manapun Allah belum pernah minta membangun rumah Allah. Mengapa demikian? Karena Allah kita, Allah Israel itu Allah yang maha besar, Allah yang maha hadir, omnipresence. Allah ada di mana-mana. Bukan seperti Allah di Kanaan, dewa Kanaan, yang mereka punya rumah yang lengkap, cantik, yang sering disebut kuil. Ada bentuk dewa mereka ada di dalamnya, kemudian yang membuat dewa itu cantik, kemudian hiasannya semua cantik-cantik. Tidak seperti itu. Karena Allah Israel, Yahweh itu hadir di mana-mana. Tuhan itu hadir di dalam seorang manusia sampai ke seluruh bumi. Bagaimana masukkan ya Tuhan memaksa ke dalam sebuah gunung yang kecil itu, walaupun gunung itu besar sekali, tidak muat untuk Allah yang maha besar itu. Allah ada di mana-mana, seperti angin di udara, seperti matahari, seperti bulan. Saudara-saudara pergi kemanapun, Allah ada di sana. Seperti matahari juga ya, kami lari, tapi tetap ada. Malam mau bersembunyi, tetap ada bulan. Udara di sini tidak kelihatan, tetapi ada. Seperti Allah yang maha hadir. Untuk Allah, mungkin waktu dan ruang itu tidak ada arti. Ada di mana-mana. Sekarang Allah hadir di sini. Bagaimana saudara-saudara tahu sekarang Allah hadir di sini? Oh Kak Ferry, aku terasa sesuatu. Kalau masuk ke gereja, ada sesuatu perasaannya. Pasti Allah hadir di sini. Ya perasaan manusia itu beda-beda. Bukan soal perasaan saudara-saudara. Kita percaya bahwa Allah yang maha hadir di tempat ini dengan iman, dengan fakta. Seperti angin ada sekarang di sini, di sekitar saudara-saudara. Kenapa demikian? Kita berkata Allah hadir di tengah-tengah ibadah ini. Karena Allah kita Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup. Kalau hidup pasti berbicara. Yang mati pun boleh berbicara. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Dia berbicara sekarang. Memakai hambanya, ada perkataannya, suaranya, sehingga bukan soal perasaan. Oh aku terasa, tidak. Faktanya sekarang hadir di tengah-tengah kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena Allah kita Allah yang maha besar, Allah yang maha hadir. Bagaimana kita memasukkan Allah yang besar itu sebuah gunung yang mewah, lucu. Tetapi anehnya, termasuk di kota Palembang ini, orang-orang beragama suka membangun rumah ibadah. Kemudian ada dewa-dewanya. Kenapa Allah aneh? Manusia ini suka membangun rumah ibadah. Tidak ada orang beragama ibadah di pinggir jalan, beribadah, mungkin jarang. Setiap agama ada tempat ibadah, khususnya rumah ibadah. Mereka datang di tempat itu, kemudian menyembah. Itu ciri khas orang beragama. Diajar atau tidak ada, secara langsung, oh ini rumah ibadah. Kenapa demikian? Rumah ibadah mirip juga sama dengan rumah saudara-saudara juga sama. Mirip seperti kemah suci di padang gurun. Ada halamannya. Kemudian masuk ruang suci. Seperti ya kamar biasa di rumah saudara-saudara. Ada pintu kan?
pintu ada, kemudian halamannya, kemudian masuk ruang suci, ya seperti kamar-kamar biasa anak-anak. Kemudian masuk lagi ada ruang maha suci. Itu kamar utama. Bapak Ibu tinggal di sana. Semua hidupnya di rumah itu keluar dari ruang utama, seperti ruang maha suci itu. Kemudian rumah ini sangat mirip dengan tubuh manusia, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara membaca kitab Keluaran khususnya tentang desain kemah suci tabernakel itu mirip dengan tubuh manusia ini. Ada kulitnya, kemudian di dalam ada anggota tubuhnya, kemudian ada rusuknya. Rusuk itu laki-laki biasanya, laki-laki perempuan biasanya, laki-laki manusia biasanya 24 rusuk kanan kiri. Kalau di laki-laki dan perempuan itu semuanya 48. Di kemah suci untuk melindungi ruang suci dan ruang maha suci ada kayunya. Kayu itu semuanya 48. Di dalamnya anggota tubuh yang paling penting ada di dalamnya, seperti ruang maha suci ini. Jadi mirip-mirip semuanya. Tempat ibadah, rumah saudara-saudara, kemudian tubuh saudara-saudara. Kenapa ini mirip-mirip semua? Karena ini semuanya desain oleh dari Tuhan. Apa yang ada di surga itu betul-betul dinyatakan itu seperti tempat ibadah, seperti di Taman Eden. Taman Eden itu bukan suatu tempat mainan untuk Adam dan Hawa. Taman Eden itu tempat ibadah. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, disingkirkan dari Taman Eden, kemudian di padang gurun Tuhan memberi perintah untuk membangun kemah suci. Biar kemah suci itu terus mengikuti perjalanan bangsa Israel, bukan suatu tempat. Sementara untuk bangsa Israel yang masih secara rohani belum dewasa, Tuhan hanya memerintahkan membangun kemah suci. Tetapi jangan salah paham saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini Allah belum pernah meminta kepada Raja Daud, ayo kamu sudah memiliki keamanan yang engkau sudah dapat dari Tuhan, ayo bangun rumah Tuhan. Tidak ada perintah di sini. Seperti sistem raja di Israel. Tetapi Tuhan mengizinkannya karena kerinduan Raja Daud. Seperti sistem pemerintahan bangsa Israel, ada raja. Bangsa Israel tidak membutuhkan raja karena Allah adalah raja mereka. Tetapi mereka rindu seperti bangsa lain, sehingga Samuel mengizinkan sistem pemerintahan raja. Demikian juga Tuhan mendengar. Tidak mungkin Allah tinggal di dalam rumah kecil, tetapi Tuhan mengizinkan. Itu sangat penting. Seperti anak-anak saudara masih SD, suatu hari datang, Pak, saya mau membangun rumah yang bagus, luas, halamannya luas, rumah yang bagus, seperti perumahan-perumahan elit, rumah bagus untuk Bapak Ibu, untuk keluarga kami. Anak SD baru masuk sekolah datang berbicara kepada saudara-saudara, gimana perasaan saudara-saudara? Senang, walaupun tahu tidak mungkin. Itu Tuhan kita, karena Tuhan melihat hati hambanya Daud, kerinduannya, sehingga mengizinkan untuk membuat rumah ibadah untuk bangsa Israel. Tapi bukan masa dia, melalui anaknya itu izinnya. Karena mungkin kalau membaca satu Tawarin nanti, kenapa Daud tidak bisa membangun rumah Allah secara langsung? Karena dia berperang banyak, menumpahkan banyak darah dalam peperangan. Tapi lebih pentingnya di sini ada kata keturunan. Keturunan ini siapa? Keturunan itu memang yang pertama Salomo, anak Daud Salomo. Ayat 12,
aku akan membangkitkan keturunanmu. Kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi melalui keturunannya ya Salomo. Tetapi di sini kemudian anak kandungmu. Bahasa Indonesia mungkin ya memang Salomo, tapi yang keluar dari yang dilahirkan oleh keturunan Daud itu mungkin bukan hanya Salomo, tapi ada tujuannya di sini, yaitu Yesus Kristus. Maka di sini ada beberapa berkat ayat 8 sampai 17. Sebab itu Daud menyenangkan hati Tuhan, di mana luar biasa kerinduannya untuk Tuhan, sehingga Tuhan memberkati. Untuk Daud berkata, ada beberapa di sini. Ayat 8b, menjadi pimpinan atas umatku Israel. Kemudian ayat 9 yang kedua, namamu besar. Kemudian ayat 11, mengaruniakan keamanan. Kemudian ayat 13, mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi di sini ada beberapa berkat karena Daud menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini yang sangat penting ayatnya di sini, salah satu ayatnya di sini sangat penting, ayat 11b. Ya, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Di sini keturunan kepadamu. Ini terjemah versi yang kedua. Terjemahan yang kedua dinasti. Terjemahan yang pertama keturunanmu. Sebenarnya agak aneh penerjemahannya. Kenapa di sini? Tuhan akan memberikan rumahmu, rumah di sini sangat rumah. Kita kan terus berbicara rumah Daud, rumah Tuhan, sehingga di sini juga rumah. Bahasa aslinya bait. Seperti bait itu sama dengan bahasa Inggris bed. B itu artinya apa? Mungkin hanya satu huruf di dalam sebenarnya. Tapi zaman kuno itu semua kata itu ada bentuk gambar atau bentuk binatang. Bukan seperti tulisan sekarang. Ini terus berkembang, akhirnya hanya tinggal tulisan saja. A itu alef, bahasa Ibrani kata yang pertama. Bahasa Arab juga alif ya, hampir sama. Bahasa Yunani alfa, bahasa Inggris A. A itu artinya apa? A itu rembuk. Zaman dulu orang melihat A langsung tahu itu rembuk. Kenapa A itu rembuk? Karena A itu biasanya paling kuat. A. Maka Allah kuat mulai dengan kata A. Adam paling kuat mulai dengan A. Karena simbol lembut. B itu apa? Yang kedua itu di dalam alfabetik kitab Ibrani juga. B itu sudah jelas itu rumah. B itu zaman dulu itu baik itu seperti tenda. Bukan tenda seperti bentuknya seperti sekarang berubah menjadi B. Kalau melihat B, baik itu tenda. Jadi di sini bahasanya baik rumah. Coba cari bahasa Inggris, semua house itu rumah terjemahannya. Jadi Allah akan membangun rumah untuk kamu, bukan Daud membangun untuk Tuhan. Memang akan dilaksanakan oleh anaknya Salomo, tapi Allah akan membangun rumah bagimu. Itu rumah itu apa? Rumah itu apa? Itu tempat ibadah, seperti Taman Eden, kemudian Tabernakel, kemudian nanti Bait Suci Salomo, kemudian Bait Suci Jerubabel, semua dihancurkan.
baik rumah Allah yang ada di bumi ini, semua dihancurkan. Kalau Allah memerintah untuk membangun rumahnya kepada Salomo atau Daud, rumah bait suci itu tidak boleh dihancur oleh siapapun, karena Allah yang memerintah, Allah yang mengizinkannya. Tapi mereka tidak berjalan ibadahnya di dalam bait suci itu, sehingga ya Allah menghancurkan semuanya. Bait suci Allah, bait suci Salomo yang dihancur oleh Babel. Kalau ini perintah Allah, kemudian dia membangun rumah Allah di Israel, di Yerusalem, tidak boleh dihancur oleh musuh apapun, tetapi dihancurkan karena Allah mengizinkannya. Bait suci yang dibuat oleh tangan manusia itu dihancur semua, Zerubabel semua. Tetapi luar biasa, melalui keturunan Daud, melalui ya suku Yehuda, Daud itu suku Yehuda. Suku Yehuda, pada raja-raja Yehuda itu mati, tapi keturunannya belum pernah berubah. Hanya terus dilanjutkan dengan suku Yehuda. Karena ini keturunan sangat penting, yaitu janji ini untuk membangun rumah Allah itu digenapi oleh Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus berkata, aku akan membangkitkan rumah itu dalam 3 hari, yaitu tubuhnya Yesus sendiri. Janji digenapi. Bukan hanya sebuah rumah ibadah di bumi ini, tapi melalui Yesus janjinya digenapi. Janji itu bahasa aslinya berit. Berit itu membela, dipotong, covenant. Untuk bahasa Indonesia perjanjian tidak ada arti, tapi bahasa aslinya sudah ada artinya, arti membela. Melalui membela tubuh Yesus Kristus itu akan berdiri rumah Allah di bumi ini. Itu janji Tuhan. Mungkin Daud tidak begitu paham, tapi ini terjadi melalui Yesus Kristus. Sekarang rumah ibadah, rumah kediaman Allah itu di mana? Itu tubuh Yesus Kristus. Yesus terangkat ke surga, kemudian fokus turun, kemudian tiba-tiba di bumi ini muncul tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja, jemaat. Jemaat gereja, saudara-saudara sudah tahu, bukan sebuah gedung. Saudara-saudara sendiri gereja, jemaat. Maka Rasul Paulus berkata 1 Korintus 3 ayat 16, kita ini adalah bait suci, bait Roh Kudus, rumah ibadah. Kita ini yang bergerak-gerak kemana-mana, bukan suatu tempat, bukan gedung yang mewah itu, tetapi jemaat ini tempat ibadah. 2000 tahun yang lalu, pada zaman Paulus, mungkin dikatakan begini, oh rumah ibadah itu berkeliling. Untuk kita tidak aneh, karena di padang gurun sudah pernah terjadi. Padang gurun kemah suci berkeliling terus. Tapi 2000 tahun yang lalu, setiap agama membangun rumah ibadah, mungkin membuat gedungnya cantik, biar dewanya senang. Konsep ini sulit diterima. Tapi Rasul Paulus berkata, kamulah bait Roh Kudus, kamulah rumah ibadah, tubuh kamu adalah tempat kediaman Allah yang suci, gereja. Jadi ini digenapi oleh Yesus Kristus. Melalui ayat ini, saya mau menurunkan satu hal. Sebagai kita tempat kediaman Allah, di dalam hati kita ada roh. Itu fungsi utama tempat ibadah. Itu apa? Yaitu ibadah. Ibadah itu sangat penting. Itu tujuannya. Karena Daud begitu mau menyembah, beribadah kepada Tuhan.
sehingga dia membawa tabut perjanjian Allah di kota Daud. Sama dengan kami zaman sekarang. Banyak jemaat masih pikirannya seperti Raja Daud zaman dulu, memikirkan gedungnya. Sehingga apa yang terjadi? Saudara-saudara semua tahu, jemaat itu, gereja itu rangsulan gedung. Tetapi faktanya, saudara-saudara tidak berpikir seperti itu. Harus tetap gereja. Seperti apa yang lain. Buktinya di mana? Coba lihat ibadah saudara-saudara seperti apa. Kalau saudara-saudara sebagai jemaat sudah jadi tempat kediaman Allah yang berkeliling, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara akan beribadah, khususnya ibadah pribadi di rumah saudara-saudara. Bukan hari Minggu saja, di tengah minggu setiap hari, karena ini tempat ibadah. Bagaimana mungkin seminggu sekali ibadah kepada Tuhan? Tidak ada kekristenan seperti itu. Karena perjanjian lama pun masih orang Israel yang belum dewasa pun mereka sehari 2 kali ibadah. Mempersembahkan korban persembahan pagi, sore. Zaman Yesus juga sama. Terus 2 kali dilakukan. Gereja mula-mula coba saudara-saudara, setiap hari berkumpul ibadah bersama-sama. Karena kita menganggap mereka tempat kediaman Allah. Dimanapun pergi ibadah. Jadi yang pertama, ibadah pribadi setiap hari saudara-saudara. Lakukan atau tidak? Saudara-saudara masih belum dilakukan, artinya saudara-saudara masih menganggap harus datang ke gereja, harus ada tempat suci, harus pergi kemana-mana, harus masuk ke sebuah gedung yang kelihatannya suci. Itu penting. Tapi sebelumnya, yang pertama, ibadah pribadi setiap hari saudara-saudara lakukan atau tidak? Saya juga orang keluarganya bukan orang Kristen, latar belakangnya di seluruh kampung saya sendiri orang Kristen. Sehingga ya diinjili oleh kakak kelas SMA harus datang gereja. Sehingga saya belum tahu keluarga Kristen itu setiap hari harus ibadah atau tidak. Belum pernah dengar, belum pernah melihat. Karena orang tua kami bukan orang Kristen, orang Konghucu. Sehingga apa terjadi? Iman kita bertumbuh. Daud itu dia penyembah, selalu ibadah, setiap saat. Bagaimana tahu buktinya? Dia mengarang banyak mazmur, hampir 70 mazmur. Karena dia penyembah, suka memuji Tuhan, suka beribadah, kerinduannya dimanapun berada. Maka saudara-saudara, bukan sebuah gedung sebagai tempat ibadah, datang ibadah, tidak. Setiap hari di rumah saudara-saudara pribadi, api ini membangun mesbah ibadah harus didirikan setiap hari. Sama anak-anak, saya secara pribadi biasanya pagi sendiri. Setiap kali banyak tokoh-tokoh agama di sini, secara pribadi dia menjumpai Allah. Musa, dia menjumpai Allah secara pribadi sendiri, bukan dalam kebaktian. Yesaya juga sama. Banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara hebat itu menjumpai Allah secara pribadi. Coba saudara-saudara bangun pagi-pagi, cara ibadah seperti apa? Sama dengan ibadah kita. Jamnya sudah jelas. Mungkin kadang-kadang mungkin ada halangan besar, bisa bebas. Tapi ya pasti dilakukan. Seperti gereja, jam 7:30 ibadah. Itu jelas sudah seperti janji sama Tuhan. Secara pribadi juga sama. Saya bangun jam 5 menyembah Tuhan, ibadah Tuhan. Jadi memuji Tuhan, kemudian menaikkan doa, kemudian mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian menaikkan doa syafaat. Kemudian tutup dengan bukti doa Bapa kami. Kemudian memberkati anak-anak, mendoakan. Itu tugas kami, khususnya bapak-bapak. Mengapa Tuhan menaruh bapak-bapak di keluarga saudara-saudara? Bukan hanya buka toko, membawa uang,
yang membiayai biaya sekolah itu tugas penting, tetapi bukan segalanya. Lebih penting imam sebagai imam keluarga saudara-saudara, memimpin keluarga, kebaktiannya, biar anak-anak ikut belajar ibadah bersama-sama setiap hari. Harus ada suaranya, suara keluar, suara-suara yang penting harus keluar dari rumah saudara-saudara. Ada beberapa suara, katanya mungkin suara anak-anak membaca kita, suara-suara memuji Tuhan. Ini keluar dari rumah saudara-saudara setiap hari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya kehidupannya berhasil. Tapi suara televisi sepanjang hari keluar. Suara HP terus berbunyi. Bapak marah berteriak sama anaknya, matiin HP. Itu suara itu tidak ada berkat saudara-saudara. Amin ya. Ibadah pribadi penting. Kemudian yang kedua, ibadah komsel di tengah minggu. Sedihnya di Jakarta banyak gereja sekarang di tengah minggu tidak ada komsel lagi. Itu benar atau salah saudara-saudara? Menurut saudara-saudara, di tengah minggu tidak ada komsel lagi. Itu benar atau salah saudara-saudara? Mengapa demikian di Jakarta? Karena macet, semua sibuk. Bagaimana mungkin di tengah minggu jemaat berkumpul? Sibuk untuk apa? Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi rumah, Tuhan memberi keluarga, tapi sibuknya untuk diri sendiri. Di kota Palembang juga berbahaya. Di tengah minggu ikut ibadah bersama-sama dengan saudara seiman sebagai kelompok kecil, sharing, curhat, belajar firman Tuhan. Itu bukan semua opsi saudara-saudara. Jangan menganggap opsi. Kalau aku nggak sibuk datang, kalau hujan nggak datang. Bukan opsi saudara-saudara. Waktu dibaptis saudara-saudara itu sebuah kewajiban sebagai jemaat. Jangan hanya mencari hak atau privilege saja, keselamatan saja, ada kewajibannya. Khotbah harus keras ya. Dengan rendah hati, dengan penuh kasih kepada saudara-saudara, saya memberi firman Tuhan ini. Kelompok kecil bukan sebuah opsi saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tidak bisa hadir, harus minta maaf kepada teman-teman lain di grup gereja. Maaf, hari ini memang ada urusan mendadak, memang ada. Saya juga sama. Kadang-kadang saya juga akan malas juga, capek, nggak mau datang. Tapi pendeta nggak datang gimana? Bersekedar kerjakan. Maka terpaksa datang. Tapi selesai, ya luar biasa. Dibekali, dianugerahkan kekuatan baru. Lebih enak daripada di rumah berbaring istirahat. Kalau berbaring istirahat apa yang dilakukan? Ya berbuat dosa. Malam-malam apa yang saudara-saudara lakukan? Ya semua berbuat dosa. Minimal ikut persekutuan kalau kecil, ya 2 jam 3 jam tidak berbuat dosa. Amin ya. Maka jiwa gimana? Sehat kan? Sehat. Suatu hari pernah inap di rumah jemaat di Lampung Tengah. Saya dulu suka berkeliling, tidur di rumah jemaat, di jemaat GKSS di Banjarjaya. Itu Bapak Majelis, ayo apa ini besok pagi-pagi mau ikut doa keluarga kami, mau ikut enggak? Saya pagi, ternyata ada orang Indonesia yang setiap pagi bangun itu membangun bespa ibadah luar biasa. Ikut. Kemudian saya ikut, duduk di sebelah suami istri, lumayan lansia, berdua duduk, kemudian berdoa, memuji Tuhan, membaca renungan firman Tuhan, kemudian doa syafanya luar biasa. Doa syafanya untuk pendeta, menyebut nama-nama pendeta, menyebut nama-nama majelis, kemudian anaknya, cucunya yang merantau mendoakan, kemudian ditutup dengan ya doa kami. Kemudian yang lebih kaget itu sesudah selesai kebaktian, suami istri yang pergi, kemudian cium bersama-sama. Itu luar biasa ya. Kalau begitu
Saudara-saudara sudah doa pribadi atau ibadah keluarga suami istri foto, kemudian upload di WA grup TAK. Amin ya. Amin. Itu kemudian pribadi, kemudian kelompok kecil, kemudian hari Minggu berkumpul bersama-sama. Artinya apa? Setiap hari ibadah pribadi, kemudian menaikkan doa syafaat untuk jemaat pendeta, kemudian hari Minggu datang bertemu dengan pendeta-pendeta, saudara-saudara. Gimana? Senangnya luar biasa. Saudara senang, anak-anak Tuhan ibadah di hadapan Allah kita. Itu ibadah hari Minggu. Sehingga kita, kehidupan kita ya berhasil seperti pasal 8. Nanti pasal berikutnya kemenangan Daud. Daud kemana pun pergi, dia menang. Saudara-saudara, coba lakukan di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, memegang janji Allah itu, kemudian secara pribadi setiap pagi berteriak-teriak kepada Tuhan. Sama anak-anak ibadah bersama-sama. Anak-anak sulit ibadah bersama-sama, ada sibuk. Ya, mungkin seminggu sekali, 2 kali pun nggak apa-apa. Hari Minggu malam berkumpul, sesudah makan, sharing firman Tuhan. Kemudian konsel di dalam minggu ibadah. Coba ini lakukan. Terus lakukan setiap hari. Saya juga setuju, saya juga berkomitmen sampai mati ini akan dilakukan. Ini komitmen kecil untuk Tuhan Yesus kita. Jadi sehingga keluarga saudara-saudara, gereja kita diberkati, kemanapun pergi kita mengalami kemenangan. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Engkau memberikan keselamatan yang begitu besar, keamanan bagi kami, keluarga kami, gereja kami. Oleh karena itu kami rindu, kami membangun mesbah doa, mesbah ibadah untuk pribadi, secara pribadi, untuk kelompok kecil.